Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aisyah Ilgiran Aziza dengan NIM akhir 397. Di sini saya akan membahas terkait tujuan pemidanaan dan juga pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu UU nomor 1 tahun 2023. Yang pertama, saya akan mendahului mengenai KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah peninggalan yang masih bercorak Belanda dari segi filosofisnya maupun sosiologis. Nah, dari sisi tersebut itu KUHP tidak memiliki tujuan dan pedoman pemidanaan yang umumnya memuat asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim guna menjatuhkan pidana. Namun sayangnya selama ini Indonesia belum memiliki tujuan pemidanaan karena masih menggunakan hukum peninggalan dari Belanda. Nah, saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dimana pada undang-undang ini memberikan petunjuk tentang arah tujuan hukum pidana pada tentang pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Nah, saya akan melanjutkan mengenai mungkin secara umum ya. Secara umum hukum pidana ini memiliki fungsi guna mengatur kehidupan agar tercipta serta terpelihara ketertiban umum. Karena pada dasarnya manusia itu dalam memenuhi kepentingan dalam kehidupannya itu mesti berbeda-beda, yang mengalami pertentangan sehingga pasti menimbulkan entah kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Secara garis besar, tujuan hukum pidana dikenal ada dua aliran. Yang pertama ialah aliran klasik yang menitik beratkan pada kepastian hukum untuk melindungi individu dan kekuasaan, lebih tepatnya yaitu kekuasaan penguasa negara. Lalu menurut aliran ini juga penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pelaku, sebab yang mendorong kejahatan atau etimologi kriminal, serta manfaat pidana bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Yang kedua mungkin ada aliran modern. Nah, aliran modern ini berorientasi pada perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Poin dalam aliran ini beranjak pada memerangi kejahatan atau mempertimbangkan bidang ilmu lain, antara lain di bidang kriminologi, psikologi, dan yang terakhir ada ultimatum remedium, yang dimana bermakna hukum sebagai senjata terakhir atau upaya terakhir sebagai obat guna menyelesaikan suatu masalah hukum. Namun sayangnya di Indonesia ini KUHP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini adalah peninggalan Belanda, yang dimana masih menjadi Belanda yang menjajah Indonesia. Jadi warna dari KUHP itu tentunya masih berwarna negara aslinya, yakni Belanda, baik dari sisi filosofis maupun sosiologisnya. Dan juga selama ini Indonesia dari tahun 1946 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sampai dengan belum memiliki tujuan pemidanaannya karena masih menggunakan hukum peninggalan Belanda. Pada awal tahun 2023 telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang Hukum Pidana yang membuka babak baru di kursus baik dari sisi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana maupun pemidanaan. Nah, salah satunya ialah dimasukkan tujuan pemidanaan yang merupakan suatu bentuk kemajuan dari perkembangan hukum pidana di Indonesia. Selain itu juga ada terobosan baru mengenai peraturan pidana mati bersyarat yang menjadi jalan tengah untuk menjembatani antara pro dan kontra keberadaan hukuman mati maupun kebaharuan lainnya. Nah, selanjutnya untuk tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia saat ini, yaitu ada beberapa aliran atau pendekatan modern. Yang pertama yaitu aliran abolisionis, atau aliran ini tuh mendukung penghapusan sistem hukum pidana secara keseluruhan. Pada pendukung aliran ini berpendapat bahwa hukuman pidana ini tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan cenderung menciptakan lebih banyak masalah sosial, karena mereka mendorong untuk menggantikan hukuman pidana dengan pendekatan rehabilitasi dan solusi non-penjara. Yang kedua ada juga aliran restoratif, yaitu pendekatan menekankan tentang pemulihan hubungan yang rusak antar individu, antar pelaku kejahatan, korban dan juga masyarakat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatasi dampak dari kejahatan dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan melalui dialog, rekonsiliasi, dan kompensasi kepada korban. Lalu pendekatan ini tuh berfokus pada respon yang bermakna kepada korban atau komunitas ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada aliran preferensi. Preferensi ini merupakan pendekatan yang menekankan pada upaya mencegah kejahatan sebelum terjadi, atau pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, yang melibatkan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi dari faktor risiko, mengatasi akar dari penyebab kejahatan, dan juga menerapkan tindakan preventif untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Jadi fokusnya itu terletak pada penanggulangan faktor pendorong kejahatan daripada hukuman setelah terjadi kejahatan. Yang keempat ada aliran kosmopolitan. Nah, aliran ini menyoroti pentingnya kehadiran dari keadilan global dalam hukum pidana. Pendekatan ini tuh mengakui keterkaitan global dalam kejahatan lintas global, kejahatan terorganisir, dan kejahatan hak asasi manusia. Lalu aliran ini juga mendorong kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan mempertimbangkan etika global dalam peradilan pidana. Lalu yang kelima ada aliran neoklasik, atau pendekatan neoklasik ini dapat menggabungkan antara elemen-elemen dari aliran klasik dan positivis dalam hukum pidana, yang dimana pendekatan ini menekankan pada tanggung jawab individual pelaku, khususnya pelaku kejahatan, dan pentingnya hukuman sebagai bentuk tanggung jawab dari balasan. Namun aliran ini juga mengakui peran faktor sosial dan psikologis dalam analisis kejahatan. Jadi perkembangan dalam aliran-aliran ini mencerminkan adanya upaya untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, serta menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam sistem hukum pidana, serta untuk dalam menangani pencegahan kejahatan
lalu juga memulihkan kerusakan dan menjaga keadilan. Kemudian untuk perkembangan aliran utilitarian di dunia ini sangatlah pesat ya. Nah, ciri khas dari aliran tersebut ialah memiliki prinsip yang jelas dan rasional, yang juga merupakan salah satu keunggulannya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, penguasa jadi memiliki dasar yang jelas untuk membuat kebijakan yang akan mereka gunakan untuk mengatur masyarakat. Jadi kekuatan tambahan adalah fokus utama dari teori ini terletak pada hasil tindakan, di mana perbuatan yang memiliki akibat buruk seperti menjelangkan orang lain lebih cenderung dianggap memiliki bernilai buruk secara etis daripada perbuatan yang memiliki akibat baik seperti membantu orang lain. Lalu bagi utilitarisme klasik, konsekuensi atau hasil dari ini satu-satunya untuk menilai tindakan. Nah, tidak ada hal lain yang dianggap penting karena tindakan dapat diukur atau motivasi manusia tidak penting. Akibatnya apa? Yaitu satu-satunya yang penting untuk mengukur hasilnya dianggap bahwa kesejahteraan setiap individu itu sama pentingnya. Lalu kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara bersamaan, dan tindakan yang benar adalah menghasilkan kesenangan sebanyak mungkin daripada ketidaksengajaan secara bersamaan, dan tindakan yang benar adalah menghasilkan kesenangan sebanyak mungkin daripada ketidaksengajaan. Lalu mungkin sistem peradilan pidana di Indonesia seperti di negara lain dapat menghadapi tantangan dan masalah terkait keadilan. Beberapa isu yang sering dibahas terkait keadilan dalam hukum pidana Indonesia antara lain yaitu mengenai ketimbangan akses keadilan dalam hukum pidana Indonesia, yaitu diskriminasi dalam penegakan hukum, lalu ada perlakuan yang tidak adil terhadap tersangka atau terdakwa, lalu juga ada kualitas investigasi dan bukti dan durasi proses peradilan yang lama. Lalu untuk perbedaan antara utilitarianisme dan utilitarianisme perbuatan terletak pada tingkat generalitas atau spesifiknya dalam menentukan keputusan moral. Nah, utilitarisme aturan melihat keputusan moral dalam konteks aturan diterapkan secara konsisten. Secara utilitarisme perbuatan menilai keputusan moral berdasarkan konsekuensi langsung dari tindakan spesifik dalam situasi yang ada. Lalu pemahaman dan penerapan utilitarianisme aturan dan utilitarisme perbuatan dapat bervariasi. Nah, tergantung pada perspektif dan interpretasi individu atau filosofi yang mengikutinya. Lalu dalam perubahan KUHP Belanda tidak hanya terjadi dalam bentuk revisi undang-undang, tetapi juga melalui putusan pengadilan yang mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum pidana. Perubahan terus dilakukan guna menjaga relevansi KUHP Belanda dan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan.
Kemudian dalam beberapa perubahan prinsip yang mendasar dalam hukum pidana di Indonesia yaitu prinsip legalitas atau nullum crimen nulla puna sine lege, yang berarti tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa undang-undang, adalah merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dan berasal dari sistem hukum pidana Belanda dan pemisahan jenis kejahatan dan hukuman. Lalu sistem hukum pidana Belanda ini mengenal pemisahan berdasarkan jenis kejahatan pada hukumannya yang tercermin dalam KUHP Indonesia yang membagi antara kejahatan menjadi beberapa bab dan pasal yang mengatur jenis dan tingkat kejahatan serta hukuman yang dijatuhkan. Meskipun hukum pidana di Indonesia ini masih memiliki warisan dari sistem hukum pidana Belanda, telah dilakukan beberapa perubahan dan adaptasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks yang ada dalam Indonesia. Tujuan hukum pidana ini berorientasi pada pembalasan untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Nah, prinsip ini mencerminkan bahwa pandangan dari individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab dan atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Tujuan ini melibatkan konsep lex talionis atau mata ganti mata, atau bisa disebut dengan balas dendam, di mana pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai bentuk balasan langsung atas tindakan mereka. Nah, tujuan pembalasan ini mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan upaya untuk menjaga keseimbangan sosial serta memberikan balasan kepada pelaku kejahatan. Tujuan pembalasan ini dalam hukum pidana juga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku lain yang mungkin tergoda untuk melakukan atau melanggar hukum. Permasalahan seputar tujuan nih ya. Hukum pidana pada saat ini melibatkan beberapa isu yang memperdebatkan dan menjadi fokus utama pada saat ini dapat melibatkan beberapa permasalahan yang mungkin timbul adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan antara tujuan pencegahan dan pembalasan, yang dimana di sini tuh terdapat perdebatan secara sejauh mana hukum pidana harus berfokus pada pencegahan kejahatan dibandingkan dengan pembalasan terhadap pelaku. Lalu yang kedua ada efektivitas dalam mencapai tujuan, yaitu pertanyaan tuh muncul mengenai sejauh mana sih hukum pidana berhasil mencapai tujuannya. Beberapa studi menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak selalu efektif dan mencegah kejahatan. Juga bahwa pendekatan rehabilitasi dan alternatif lain mungkin lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan. Lalu ada overkriminalisasi, yaitu terdapat kekhawatiran dalam beberapa kasus undang-undang pidana dapat terlalu luas dan mencakup tindakan yang seharusnya yang tidak dianggap kejahatan. Nah, overkriminalisasi ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan hukum dan berdampak negatif terhadap sistem peradilan pidana. Lalu pada kriminalisasi ini dilakukan melalui pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan tujuan memasukkan hukum yang ada dalam masyarakat ke dalam lingkup peraturan hukum pidana. Nah, hukum pidana ini mengacu pada seluruh aspek yang ada, tidak hanya pada satu aspek saja, dimulai dengan berhubungan antara manusia dan kemajuan teknologi dan sebagainya.
yang terbaru dalam hukum pidana menentukan jenis hukum pidana mendatang yang paling cocok dengan keadaan masyarakat. Nah, karena itu pembaruan hukum pidana mengarah pada peradilan, terutama politik hukum pidana. Hubungan manusia di seluruh dunia telah dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, globalisasi, dan juga teknologi. Oleh karena itu, mempengaruhi perubahan dalam hukum privat maupun publik seperti hukum pidana. Selain itu, kejahatan berkembang dengan cepat karena teknologi informasi dan elektronika. Lalu, secara konseptual, pembaruan hukum pidana nasional didasarkan pada beberapa gagasan dasar, yakni bahwa pembaruan hukum pidana harus disusun secara sadar dan kerangka ideologi nasional Pancasila. Selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis, dan praktis, pembaruan hukum pidana ini tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia, dengan tetap mengakui hukum yang ada dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun negatif. Mengingat dari sifat keras peradilan pidana dan tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, pembaruan dalam hukum pidana harus mempertimbangkan elemen-elemen yang bersifat pencegahan. Mungkin itu saja. Sekian penjelasan dari saya, Farah Aisyah Aziza. Mungkin kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.